Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman, saudara-saudara yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sumber hukum Islam. Bicara terkait dengan sumber hukum Islam, maka kita mengingat yang disebut dengan syariat. Apa itu syariat? Syariat itu bersifat tunggal dan fundamental, karena syariat ini terkait dengan hukumnya Allah yang sifatnya kekal karena merupakan ketentuan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, syariat adalah dasar ajaran agama Islam yang satu. Tetapi di dalam syariat itu dapat menghasilkan berbagai ragam pemahaman. Karena syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis kemudian diinterpretasi manusia yang kemudian disebut dengan fikih. Jadi fikih itu adalah interpretasi manusia terhadap Al-Quran dan hadis. Maka di dalam syariat ajaran agama Islam ada yang bersifat qot'i, ada yang bersifat dzon. Ajaran agama Islam yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis itu bersifat qot'i, mutlak kebenarannya. Tetapi kalau sudah interpretasi manusia terhadap Al-Quran dan hadis, yang kemudian kalau Al-Quran disebut dengan tafsir, kalau di dalam fikih, maka itu tidak bersifat qot'i tetapi bersifat dzon. Maka interpretasi itu terkadang terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Bukan Al-Quran maupun hadisnya, tetapi atas interpretasi Al-Quran dan hadis. Maka karakteristik yang dimiliki fikih ini kebalikan dari karakteristik syariat. Karena syariat itu dapat menghasilkan keragaman pemahaman. Oleh karena itu, fikih itu bersifat beragam, banyak, dan merupakan pemahaman manusia yang tercantum dalam kitab-kitab fikih. Maka tidak heran di dalam melaksanakan ibadah sholat, saya ambil contoh. Takbirnya sama, gerakannya sama. Bisa jadi hal yang membatalkan sholat berbeda, karena itu sudah interpretasi daripada Al-Quran dan hadis. Tidak heran di kalangan masyarakat kita terjadi perbedaan pendapat antara ormas besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bukan dalam rangka Al-Qur'annya, tetapi pemahaman atas ayat-ayat suci Al-Qur'an, atas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbedaan yang terjadi di kalangan NU dan Muhammadiyah hakikatnya adalah perbedaan yang bersifat furu'iyah, bercabang, tidak sesuatu yang bersifat prinsip pokok, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian luas, fikih ini memiliki makna yang sama dengan tafsir. Interpretasi tersebut sifatnya relatif karena perbedaan kapasitas keilmuan,
spesialisasi, lingkungan sosial dan budaya, serta permasalahan pada suatu zaman, maka hasil pemahaman satu orang dengan lain akan berbeda. Saya ambil contoh pendapat Imam Hanafi beberapa berbeda dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Kenapa terjadi perbedaan? Karena beliau-beliau yang menjadi madzhabul arba'ah, 4 orang yang menjadi referensi hukum fikih di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, mempunyai latar belakang sosial, budaya, karakter yang berbeda, sehingga menghasilkan produk fikih yang berbeda juga. Selain itu juga ada namanya metode usul fiqh yang digunakan yang akan menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Oleh karena itu, keragaman tidak dapat dielakkan dan tidak boleh ada klaim merasa pemahaman sendiri yang paling benar. Karena ini adalah interpretasi syariat yang dihasilkan. Maka perbedaan di dalam fikih itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Karena ini adalah pemahaman atas teks Al-Quran maupun hadis. Maka tidak usah kita membesar-besarkan perbedaan ini, karena hakikatnya perbedaan itu adalah sunnatullah. Karena orang mempunyai pemahaman atas keilmuan, lingkungan, spesialisasi yang dimiliki satu dengan yang lain. Maka mempunyai pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain. Hal yang biasa bila terjadi perbedaan antara NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan ormas yang lain, karena memang pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas akal yang diberikan kepada manusia, dan manusia pilihan itu menjadi referensi ormas-ormas besar, maka mempunyai pemahaman keagamaan yang berbeda. Tetapi perbedaan itu hakikatnya tidak sesuatu yang bersifat prinsip. Yang prinsip adalah Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, syahadatnya sama. Itu adalah hal yang prinsip. Bahwa kemudian di dalam hal-hal lain terkait dengan yang membatalkan puasa, yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu, dan lain sebagainya, itu hakikatnya adalah produk daripada fikih, dan itu adalah hasil pemahaman seseorang. Oleh karena itu, kita tidak usah memperbesar perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan ulama, yang itu adalah hasil ijtihadnya para ulama. Kemudian dilihat dari sisi tujuan hukum Islam atau maqasidus syariah. Kenapa syariat itu diturunkan? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama kita, agama yang kita cintai, agama yang kita anggap sebagai agama yang paling benar. Yang nomor 2, tujuan daripada maqasidus syariah, syariat itu diturunkan adalah hifdzun nafs, menjaga diri kita. Sebagai orang Islam, maka kita harus menjaga diri kita dari berbagai macam cobaan, rintangan, dan lain sebagainya. Yang nomor 3 adalah hifdzul aql, menjaga akal. Maka di dalam ayat suci Al-Quran banyak yang menyebutkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan lain sebagainya. Artinya porsi akal juga diperhitungkan di dalam ajaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Maka di dalam hifdzul mal, menjaga harta, kita diharuskan untuk melaksanakan namanya zakat mal. Di sana juga ada sunnah, itu melaksanakan sedekah dan lain sebagainya. Bagaimana harta waris dan lain sebagainya, itu dalam rangka menjaga hifdzul mal. Yang terakhir adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ketika orang tua meninggal, maka siapa yang punya hak untuk mendapatkan waris dan lain sebagainya. Maka ada namanya maqasidus syariah. Kenapa syariat itu diturunkan? Paling tidak ada beberapa hal yang menjadi tujuan
syariat ajaran agama Islam. Yang selanjutnya kita juga harus memahami bagaimana terkait dengan sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Dua hal ini adalah sesuatu yang bersifat qot'i. Jelas kebenarannya, tidak mungkin terjadi kesalahan. Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang menjaga langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaga Al-Quran. Yang nomor 3 itu adalah hasil ijtihad. Bisa berbentuk ijma', bisa berbentuk qiyas. Nah, ijtihad ini merupakan usaha memproduksi sebuah hukum dengan menggunakan akal sehat untuk mengeluarkan hukum-hukum yang tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari ijtihad itu kemudian muncul namanya ijma' dan qiyas. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama di mana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah terjadi. Maka para ulama melakukan proses ijtihad, musyawarah, yang kemudian menghasilkan produk-produk fikih yang baru yang pada waktu itu belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil contoh kewajiban zakat profesi. Pada zaman Rasulullah belum ada profesi. Sekarang bagaimana profesi menjadi dosen, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi aparatur sipil negara, mempunyai penghasilan, maka para ulama berijtihad melalui ijma' bahwa ada namanya zakat profesi. Ada juga di sini terkait dengan qiyas, menyamakan sesuatu yang pernah terjadi pada Rasulullah disamakan dengan hal yang terjadi pada saat sekarang ini. Dulu pada zaman Rasulullah mengharamkan namanya khamr, sesuatu yang memabukkan. Kalau dikiaskan sekarang, maka orang dilarang minum TM, topi miring, ya, bir, dan lain sebagainya. Itu mengkiaskan bahwa pada zaman Rasulullah tidak boleh orang itu mabuk ketika melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Itu kias-kias itu masih sangat relevan dengan kondisi saat sekarang ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.